Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma SPM, Super Vector Machine. Yang pertama, apa itu SPM? Super Vector Machine atau SPM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti supervection classification dan regresi super vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SPM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SPM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SPM berada dalam satu kelas dengan ANN dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang biasa diselesaikan. Keduanya masuk dalam kelas supervised learning, baik para ilmuwan ataupun praktisi telah banyak menerapkan praktik ini dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masalah gene exception, analysis, financial, cuaca, hingga pada bidang kedokteran. Terbukti dalam banyak implementasi, SPM memberi hasil yang lebih baik dari ANN, terutama dalam solusi yang tercapai. ANN menemukan solusi berupa lokal optimal, sedangkan SPM menemukan solusi yang global optimal. Teknik SPM digunakan untuk menemukan fungsi pemisah yang optimal yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Adapun tahapan algoritma SPM, yang pertama yaitu memvisualisasikan data, kedua meminimalkan nilai margin, dan yang ketiga mencari persamaan hyperplane, keempat memvisualisasikan hyperplane, kelima melakukan pengujian data, dan yang terakhir adalah melakukan klasifikasi. Adapun cara dari SPM, yang pertama yaitu ada kelas separation. Tujuan utama dari SPM yaitu mencari hyperplane yang optimal di antara dua kelas dengan memaksimalkan margin di antara titik kelas terdekat. Yang kedua itu overlapping class. Data yang terletak pada bukan kelasnya dari margin diskriminan akan dikurangi pengaruhnya. Yang ketiga itu ada non-linearity. Data diproyeksikan pada umumnya di ruang dengan dimensi yang lebih tinggi di mana data secara efektif dapat dipisahkan secara linear. Dan yang terakhir adalah problem solution. Keseluruhan tugas dapat diinformasikan sebagai masalah optimasi kuadratik dengan dapat diselesaikan dengan teknik yang sudah diketahui. Baik, di sini terdapat sumbu X itu dinamakan dengan X1 dan sumbu Y dinamakan dengan X2. Di mana dalam SPM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut dengan super vector ini. Dan hyperplane sendiri adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memisahkan antar kelas, yang yaitu garis yang melintang antara dua bagian atau dua kelas positif dan negatif. Selanjutnya ini adalah batas positif hyperplane dan ini adalah negatif hyperplane. Sedangkan margin merupakan jarak antara titik positif dan negatif terdekat di sekitar hyperplane. Margin diilustrasikan dengan jarak antara dua garis pink. Margin yang lebih besar akan menghasilkan pertama klasifikasi yang lebih baik. Dengan demikian, dibutuhkan algoritma yang mampu memaksimalkan margin dari decision binary. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini terdapat tabel dengan data X1 dan X2 dan di sini ada plot data di mana nilai 1 disimbolkan dengan simbol persegi dan min 1 disimbolkan dengan simbol belah ketupat.
Untuk meminimalkan nilai margin, kita dapat mencari dengan rumus 1/2W kuadrat sama dengan 1/2 dikali W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Dengan syarat Y1 dikali dengan X1 dikali W ditambah dengan B dikurang dengan 1 lebih besar dari 0. Dan Y1 dikali dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B lebih besar sama dengan 1. Dari data ini maka didapatlah persamaan sebagai berikut, di mana jika kita menggunakan data 1 itu dengan Y1 adalah 1, X1 adalah 1, X2 adalah 1, maka kita masukkan ke rumus X1 1 dikali dengan W1 tambah X2 adalah 1 dikali dengan W2 tambah dengan B lebih besar dari 1. Begitu juga seterusnya sampai data keempat. Selanjutnya kita akan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini W1 ditambah dengan min 1. Maka 0 kita coret. Selanjutnya W2 ditambah dengan W2, yaitu hasilnya 2W2. B ditambah min B, itu juga 0, kita coret. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi didapatkan hasil W2 itu adalah 1. Selanjutnya kita akan menjumlahkan persamaan 1 dengan 3. Dimana W1 ditambah dengan W1 itu adalah 2W1 dan W2 ditambah min W2 itu 0, maka kita coret. Selanjutnya B ditambah min B itu 0, kita coret. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka didapatkan hasil W1 adalah 1. Selanjutnya itu penjumlahan persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini min W1 ditambah dengan W1 itu adalah 0. Kita coret. W2 ditambah dengan min W2 itu adalah 0. Kita coret. Dan min B ditambah min B itu adalah 2 min 2B. 1 ditambah 1 adalah 2. Maka didapatkan hasil B sama dengan min 1. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan garis hiperplane. Dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan hasil persamaan hiperplane W1 dikali X1 tambah W2 ditambah B2 sama dengan 0. Tadi kita mendapatkan hasil W1 adalah 1 dikali dengan X1. Dan W2 kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu W1 juga. Dan B sama dengan min 1. Maka didapatkan hasil X2 sama dengan 1 dikurang X1. Maka untuk data X1 min 2, maka X2-nya adalah 3. 1 dikurang dengan min 2 sama dengan 3. Dan jika X1 sama dengan min 1, maka X2 sama dengan 2. Dimana kita masukkan 1 dikurang min 1, itu sama dengan 2. Oke, dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan garis hiperplane sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan data uji, di mana diketahui data uji fx sama dengan x1 ditambah x2 dikurang 1 kelas sama dengan sin fx. Di mana data uji x1 adalah
0, min 1, 6, 2, 3, dan X2 itu ada 5, ada 3, min 1, min 3, dan 7. Maka didapatkan hasil klasifikasi kelas sin X1 ditambah X2 dikurang dengan 1. Dimana kita masukkan nilai ke dalam rumus X1 adalah 0, X2 nya 5 dikurang dengan 1, maka dapatkan hasil positif 1. Dan selanjutnya data kedua, min 1 ditambah dengan 3 dikurang dengan 1, maka didapatkan hasil plus 1. Selanjutnya untuk data ketiga itu adalah 6, kita masukkan X1 nya 6 ditambah dengan min 1 dikurang dengan 1, maka didapatkan hasil plus 1. Selanjutnya untuk data keempat itu adalah X1 nya 2 dan X2 nya adalah min 3 dan dikurang dengan 1, maka didapatkan hasil plusnya itu min 1. Selanjutnya kita masukkan data yang kelima, di mana X1 sama dengan 3, X2 min 1 dikurang dengan 1, maka didapatkan hasil kelasnya adalah min 1. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.